Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dermawan, pernah kelaparan. Jika sedekah selalu menjamin kekayaan instan, tentu beliau tidak akan mengalami hal tersebut. Sedekah versus menabung, mengurai kontroversi dalam perspektif Al-Quran dan hadits dengan logika nyata. Polemik teologis yang perlu diluruskan. Banyak yang menganggap sedekah sebagai satu-satunya jalan menuju keberkahan. Seolah setiap rupiah yang dikeluarkan pasti diganti Allah secara instan berkali lipat. Sebaliknya, ada pula yang menyalahkan praktik menabung dengan dalih bahwa menimbun harta menunjukkan kurangnya iman kepada rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sendiri pernah mengalami dilema ini. Di satu sisi, saya percaya keutamaan sedekah. Tetapi saya juga melihat bahwa tidak semua sedekah langsung terbalas secara materi. Ada saatnya saya bersedekah tanpa melihat hasil nyata dalam waktu dekat. Dan ada pula saat di mana saya merasakan manfaatnya langsung. Namun, yang pasti, menabung juga adalah kebutuhan logis manusia yang tak bisa diabaikan. Lantas, apakah menabung bertentangan dengan Islam? Mari kita kaji secara dalil dan logika. 1. Al-Quran, keseimbangan antara sedekah dan persiapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hamba-hamba Allah yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak kikir, di antara keduanya secara seimbang. Quran, Surah Al-Furqan, 67. Ayat ini jelas menunjukkan prinsip keseimbangan dalam Islam. Tidak boros dalam sedekah, hingga melupakan kebutuhan diri dan keluarga. Tidak kikir dengan menimbun harta tanpa mau berbagi. Kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam Quran Surah Yusuf 47-49 juga menjadi dalil kuat. Beliau memerintahkan agar hasil panen ditabung selama 7 tahun untuk menghadapi masa paceklik. Jika menabung itu dilarang, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala justru menyebutnya sebagai strategi yang bijaksana? Hadits. Menabung untuk kebutuhan bukanlah iktinas penimbunan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik harta yang baik adalah yang dimiliki oleh orang saleh untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya. Hadits riwayat Ahmad. Penting untuk memahami perbedaan. Iktinas, menimbun harta tanpa dizakatkan, haram. 34-35. Menabung untuk kebutuhan primer, modal usaha halal atau jaminan masa depan, bukan iktinas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menabung makanan untuk keluarganya selama 1 tahun. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 3504. Umar bin Khattab bahkan membangun gudang logistik untuk menjaga ketersediaan pangan umat. Jelas, menabung bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan syariat. 3. Logika nyata. Sedekah tidak sama dengan investasi duniawi. Sedekah memang mendatangkan pahala, tetapi balasannya tidak selalu berupa materi secara langsung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah? Pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipatan yang banyak. Quran Surah Al-Baqarah 245. Namun, bentuk penggantiannya bisa berupa penghapusan dosa, perlindungan dari musibah. Hadits riwayat Baihaqi. Pahala akhirat, Quran Surah Al-Baqarah 261. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling dermawan, pernah kelaparan. Jika sedekah selalu menjamin kekayaan instan, tentu beliau tidak akan mengalami hal tersebut. 4. Debat ilmiah. Mana lebih utama? Para ulama seperti Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menjelaskan, sedekah utama jika ada kebutuhan mendesak bencana, kelaparan. Menabung utama jika untuk menghindari mudarat, biaya sakit, pendidikan anak. Jika seseorang bersedekah 100% tanpa menabung, lalu jatuh miskin dan menjadi beban orang lain, apakah itu bijak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang berdosa jika ia menyia-nyiakan orang yang wajib ia nafkahi. Hadits riwayat Abu Dawud. Menabung bukan sekadar hak, tetapi tanggung jawab bagi yang memiliki keluarga dan tanggungan. 5. Saran praktis. Keseimbangan antara sedekah dan menabung. Saya pernah menyarankan, bersedekahlah 50%. Sisanya untuk menabung. Mengapa? Pertama, ini melatih keikhlasan. Tetap memberi tanpa berharap balasan instan. Kedua, ini bentuk tawakal yang nyata. Berusaha menabung sembari bersandar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, ini bukan aturan baku. Jika mampu bersedekah lebih, silakan. Jika tidak, jangan sampai memaksakan diri hingga mengorbankan hak keluarga. Islam mengajarkan keseimbangan. Bagi yang bersedekah lalu kecewa karena tak kaya mendadak, renungkan. Apakah sedekah Anda ikhlas atau hanya transaksi pragmatis? Apakah Anda yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menggantinya dalam bentuk lain? Bagi yang anti menabung, jawab dengan logika. Jika Nabi Yusuf alaihissalam menabung untuk 7 tahun paceklik, mengapa kita dilarang menabung untuk masa depan? Islam bukan agama yang ekstrem. Sedekah itu mulia,
Tetapi menabung bukan dosa, selama niatnya lurus dan harta tak menjadikan kita hamba dunia. Wallahu alam bisyawab. Demikian saja dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat dan menjadi bahan renungan untuk kita semua. Saya mohon maaf atas segala kekurangan atau kekhilafan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.